Lagi asik-asik liburan tapi masih harus siapin konten buat minggu depan? Ini dia rahasia Opsiana Podcast. Semua konten udah gue siapin terlebih dahulu, kemudian gue atur schedule-nya. Dan semuanya gue lakuin dalam satu aplikasi aja loh. Iya bener banget, gue pakai Anchor. Semua proses produksi podcast pun jadi cepat dan mudah. Liburan gue pun jadi aman. Semuanya berkat Anchor. Tunggu apa lagi? Langsung aja pakai Anchor. Instagram mulai kehilangan jati diri mereka. Seperti yang kita tahu bahwa Instagram menjadi salah satu aplikasi sosial media dengan jumlah user terbanyak di dunia dan juga menjadi sosial media yang bisa dibilang cukup inovatif karena sering mengeluarkan fitur-fitur baru. Meskipun sering mengeluarkan fitur-fitur baru, bukan berarti fitur-fitur yang mereka keluarkan itu benar-benar baru. Banyak fitur yang bisa dibilang merupakan dalam tanda kutip meniru fitur yang udah ada di aplikasi lain. Apakah strategi mereka itu salah? Jawabannya enggak. Justru dengan meniru fitur tersebut mereka bisa mendongkrak nih aplikasi mereka itu menjadi salah satu sosial media dengan jumlah user aktif terbanyak saat itu. Bahkan fitur-fitur yang dalam tanda kutip ditiru oleh Instagram ini menjadi fitur-fitur yang favorit di kalangan usernya, bahkan digunakan sampai saat ini. Terus masalahnya apa sekarang? Permasalahannya adalah mereka mulai meniru TikTok. Wait. Emang yang kemarin itu mereka nggak niru aplikasi lain? Kan Instagram Story mereka niru dari Snapchat. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kalau di Snapchat mereka cuma meniru fiturnya. Sedangkan ketika kita bicara tentang Instagram dan TikTok, mereka itu memutuskan untuk meniru TikTok secara cara kerja. Maksudnya di sini adalah mereka itu pengen fokus untuk memprioritaskan konten-konten video. Sehingga hal ini bisa dibilang merupakan langkah yang cukup ekstrim ya dari Instagram, di mana kita mengenal Instagram itu sebagai aplikasi sosial media untuk sharing foto. Kalau mereka cuma meniru konten video vertikal dari TikTok itu dalam bentuk Instagram Reels yang sekarang ini, sebenarnya sih itu nggak menjadi masalah ya. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka memutuskan untuk memprioritaskan konten video ketimbang konten foto yang udah membesarkan aplikasi mereka. Tentunya hal ini pun akan berdampak kepada algoritma yang mereka terapkan saat ini. Tentunya akan terjadi rombak besar-besaran terhadap algoritma. Dan dampaknya kemana? Dampaknya ada di user yang udah menggunakan aplikasi tersebut. Di mana user-user tentunya akan dipaksa untuk belajar lagi, untuk menyesuaikan konten mereka lagi, dan bahkan banyak peralihan lah untuk menyesuaikan Instagram ini. Dan tentunya ini merugikan dari segi resource juga. Para user ini tentunya kesal gitu. Buat apa Instagram capek-capek ngikutin TikTok gitu? Kan kita pakai aplikasi Instagram justru karena kondisi existingnya saat ini. Bahkan ya, para influencer mulai membuat petisi di mana memaksa Instagram itu untuk berhenti meniru TikTok. Gue lihat petisinya sih udah sekitar 300.000 orang yang tanda tangan dan sepertinya udah dinotis nih sama manajemen Instagram. Kalau gue lihat sih manajemen Instagram itu bilangnya mereka tetap akan memprioritaskan konten foto itu sembari berjalan penyesuaian untuk si konten video ini. Tentunya gue paham sih apa yang dilakukan Instagram ini dalam konsep bisnis itu. Mereka itu berusaha untuk survive dan untuk take posisi awal lagi sebagai pemimpin market di sosial media yang udah direbut sama TikTok juga kan. Cuma langkah yang mereka lakukan itu justru bisa dibilang menghilangkan identitas dari Instagram. Tentunya ini akan berdampak besar juga kepada retensi pengguna. Kalau seandainya mereka benar-benar fokusnya ke konten video, ada kemungkinan besar para user itu mulai meninggalkan, terlebih orang-orang yang memang sering uploadnya foto. Gue nggak tahu siapakah yang diucapkan oleh manajemen Instagram tentang akan terus memprioritaskan foto ini hanyalah bentuk untuk menenangkan usernya gitu, biar nggak langsung pergi. Tapi menurut gue akan lebih baik kalau seandainya mereka itu lebih fokus mengembangkan kualitas dari service aplikasi mereka. Kalau mereka ingin ya bisa bersaing dengan TikTok, menurut gue yang lebih fokus itu bukan di algoritma videonya,
melainkan dari kualitas editing video yang ada di Instagram Reels tersebut. Karena bisa dibilang yang dipakai di Instagram itu bukan cuma algoritma videonya, tapi sistem editing mereka yang jauh lebih advance ketimbang Instagram. Dan kalaupun mereka tetap ingin mengimplementasikan algoritma dari konten videonya, sebaiknya sih diterapkan dari dua sisi aja gitu. Jadi yang konten foto itu tetap berjalan, dieksplor, sedangkan untuk video itu berjalan seperti sekarang tapi di tabnya Reels aja, sehingga bisa mengakomodir dari user dengan kepentingan yang berbeda juga. Tapi menurut gue yang perlu diingat itu oleh Instagram adalah fitur yang mereka tiru dari TikTok ini jauh berbeda dengan fitur-fitur yang pernah mereka tiru sebelumnya. Misalnya kayak Instagram Story yang mereka tiru dari Snapchat, itu kan mereka itu meniru fitur minor dari Snapchat, jadi itu bukan fitur utama. Sedangkan untuk TikTok ini yang mereka tiru adalah fitur utama dari TikTok yang menjadi identitas TikTok. Artinya apa? Artinya kalau mereka terfokus kepada meniru fitur utama TikTok itu, artinya mereka itu malah menjadi TikTok. Itulah yang tidak diinginkan oleh para user. Karena kesannya buat apa ada dua aplikasi yang sama di handphone mereka, sehingga bisa memaksa user itu untuk menginstal salah satu dari aplikasi tersebut. Jadi ya gue turut apresiasi lah dengan respon dari si manajemen Instagram untuk menerima aspirasi dari user-user Instagramnya. Well, gue rasa itu aja sih apa yang gue bahas di podcast kali ini. Thank you buat teman-teman yang sudah dengarkan. Semoga kita bisa mendapatkan kabar lebih baik dari Instagram. So, see you next time di episode selanjutnya. Halo semuanya, ayo follow akun sosial media Opsiana Podcast di @opsianamedia. Kalian bisa temukan di Instagram dan juga TikTok. Karena di sana akan banyak konten-konten menarik dan tentunya update terkait episode terbaru dari Opsiana Podcast. Oleh karena itu, ayo cepat di-follow sehingga tidak ketinggalan update terbarunya. Terima kasih dukungannya teman-teman, jangan lupa di-follow dan juga see you next time di episode lainnya.